Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, kami pulang ke rumah. Sampai di rumah, ayah dan ibu langsung tanya keheranan kepada kami. Mereka bahagia seolah sudah lama tidak bertemu. Lalu aku tanya, "Kenapa heboh?" Mereka bilang kalau kami sudah dinyatakan hilang sekitar 2 bulan. Mendengar hal itu benar-benar kaget. Kejadian inilah yang membuat kami takut mendaki lagi. Namaku adalah Yudhistira, biasa dipanggil Yuda. Aku di sini akan berperan sebagai Yuda hari ini, tepatnya tanggal 12 Februari 2019. Aku bersama adikku bernama Octavia, sebut saja Via, sedang pergi menuju ke gunung. Gunung yang kami tuju adalah Gunung Merbabu, gunung yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Kami sudah 3 kali naik gunung dan ini adalah yang keempat. Karena naik gunung adalah kegiatan kegemaranku selain bermain game. Aku mulai menyukai kegiatan itu karena pertama kali diajak ayah sekitar 2 tahun lalu. Kami saat ini dalam perjalanan naik motor dan memasuki kawasan Jawa Tengah. Dari Jakarta ke Jawa Tengah kurang lebih sekitar 7 jam. Karena tadi terjebak macet, kalau kulihat sekitar sudah hampir memasuki tengah malam. Singkat cerita, kami beristirahat sejenak ke minimarket, hanya sekedar istirahat sebentar. Di sana kami beli bekal-bekal atau logistik. Kami makan jajanan di teras minimarket. Kami saat itu makan nasi dan nugget yang biasa dijual di minimarket. Ditambah minuman air mineral untuk menghilangkan haus. Sambil makan kami ngobrol segala macam, membicarakan hal-hal sepele. Saat itu juga penjual minimarket keluar dan tanya ke kami, "Mas, Mbak, kalian mau kemana dini hari begini sambil bawa tas besar?" "Mau mendaki ke gunung, Mbak." "Oh iya, Mas, hati-hati Mas, jam segini. Di sana itu gelap dan terkenal wingit. Baca-baca ayat kursi." "Oke Mbak, makasih ya." Dia kembali masuk minimarket. Si Via tanya apakah aku ini hafal ayat kursi. Aku jawab tidak. Di sini aku bilang, kita tidak akan kenapa-napa dan jangan percaya hantu. Hantu itu tidak ada. Setelah makan malam, kami lanjut perjalanan dan disinilah kengerian pertama terjadi. Perjalanan sangat tidak mendukung, hawanya sangat dingin. Belum lagi sekelilingnya hutan. Di depan kabut tidak terlalu tebal, ditambah lagi tidak ada satupun penerangan di jalan. Jalan masih kelihatan sih. Setelah cukup jauh perjalanan, tiba-tiba, "Astagfirullah, suara apa itu?" Via, lu denger kagak? Itu ada suara." "Iya, gue denger." "Cepetan, gue takut banget nih. Di belakang ada itu, serem banget." Ucap Via. Panik, aku tidak ingin menoleh. Tapi leherku seakan ingin menoleh ke spion dan saat aku menoleh, sesosok kuda sangat besar berlari mengejar kami. Ukurannya tidak biasa, ditambah kuda itu tidak ada kepalanya. Di atas kuda itu ada sosok kuntilanak duduk di atas kuda itu sambil tertawa sangat keras. Baju merah, rambutnya panjang sampai ke tanah. Ternyata itu sumber suaranya. Kulajukan terus motorku sampai kami lolos dari kejaran 2 makhluk mengerikan itu. Aku sedikit lega ketika memasuki jalanan kampung, tapi itu tidak berlangsung lama. Karena mau tidak mau, harus lewat area yang gelap lagi. Kami melajukan motor kami cukup jauh. Via terus mendekapku dengan erat. Kubuang perasaan ngeri akan kuda itu jauh-jauh. Brak! Di depan ada benda jatuh. Ternyata benda jatuh itu adalah gundul peringis. Kami hampir terjatuh saat makhluk itu muncul. Kami saat itu benar-benar panik. Setelah cukup jauh, hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala itu kembali mengejar. Kali ini tawanya lebih keras. Via langsung menangis. Waktu itu kulajukan motorku tanpa menghiraukan sosok yang mengejar kami. Sampai tiba-tiba di depan kami dihadang oleh pocong.
Aku tabraklah mereka. Aku merasa tidak menyentuh atau menabrak objek apapun sambil terus dikejar oleh kedua makhluk itu. Akhirnya kami lolos dari kejarannya. Kami masih belum lega karena masih melewati jalanan angker. Ketika aku menoleh ke kanan, hampir kaget karena di sana berdiri sosok kuntilanak. Wajahnya hancur banget. Aku pura-pura tidak melihat sosok itu. Kulajukan motorku dengan kecepatan penuh sampai akhirnya di depan berdiri sosok gendruwo. Sosok itu tinggi, gede, hitam, taringnya atas dan bawah, matanya merah, bulunya lebat. Aku teroboslah itu makhluk lewat bawah. Bulu-bulu makhluk itu sangat terasa, rasanya panas. Tapi aku sangat lega setelah melewati makhluk itu. Berjalan lagi cukup jauh, jalan santai, kelegaan itu berubah seketika menjadi kepanikan dan dari kejauhan di belakang motor samar-samar terdengar kalau sosok kuntilanak berkuda tertawa sangat keras dan disertai suara langkah kuda yang arahnya menuju kami melaju. Kulajukan lagi motorku, si Via nangis lagi sampai akhirnya kami bertemu dengan pertigaan jalan. Aku ambil jalan ke kiri dan melaju lagi sambil ngebut. Cukup jauh melaju, akhirnya kami sangat lega sudah sampai di kampung lagi. Di sana ada SPBU, aku mampir ke SPBU untuk isi bensin. Saat mengisi bensin, si petugas SPBU sempat tanya kepada kami, "Mas, kok berani mas lewat sana? Gimana? Udah ketemu sama apa?" "Ketemu kuntilanak berkuda." Mendengar hal itu, si tukang bensin langsung diam setelah mengisi bensin kami melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami sampai di pos pendakian sekitar jam 1 dini hari. Sesampai di pos pendakian, kami turun dari motor lalu menuju pos pendaftaran, yakni daerah Juntal. Setelah dilakukan pendaftaran, aku berencana istirahat sejenak di pos pendakian karena masih trauma akan sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala yang terus mengejar. Tapi lagi-lagi si Via bersikeras ke atas karena dia sendiri takut kalau sosok kuda tanpa kepala dan kuntilanak itu datang. "Ayo Mas, kita naik sekarang. Gue takut sama sosok kuda itu." "Gue kalau naik sekarang takut gimana kalau kita di atas malah ketemu sama tuh makhluk." "Ah, dasar kambing, bodo amat. Coba lu lihat tuh lingkungan sekitar, sepinya nyet." Kalau kulihat memang benar, lingkungan sekitar sangat sepi, hanya ada penjaga, selain itu tidak ada orang. Takut juga kalau mereka datang, kalau naik ke atas mungkin dia tidak akan mengejarnya. Akhirnya aku putuskan untuk mendaki sekarang juga. Kami akhirnya mendaki, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Rasanya seperti kami biasa mendaki sampai akhirnya sekitar jam 5 pagi kami sampai di pos pertama. Di sini kami buat api unggun, makanan dan minuman. Di sini ada seorang bapak-bapak mendatangi kami dan bilang, "Mas, Mbak, hati-hati. Hafalin ayat kursi karena nanti ada rintangan." "Nggih, Pak." Setelah itu, bapak itu pergi. Setelah cukup kami lanjutkan pendakian. Melewati pos kedua dan seterusnya. Ketemu pendaki lain, tidak ada hal aneh. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di puncak mengabadikan gambar-gambar yang ada. Pemandangannya indah banget. Setelah puas kami pun turun. Kami turun sampai jam 7 malam. Saat turun kami berpapasan sama pendaki. Dia bilang, "Hati-hati Mas, baca ayat kursi karena nanti ada rintangan." Ucapnya lalu pergi. Aneh kenapa dia bilang dengan kalimat yang sama ya. Aneh sekali. Kami terus melewati jalur menanjak turun sampai akhirnya suara ketawa dan suara derap kaki kuda. Kami langsung panik, Via langsung nangis di situ. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ucapnya sambil panik. Di sini aku menyesal karena tidak hafal ayat kursi. Kami percepat langkah kami disertai kepanikan ketika aku menoleh ke belakang. Kedua sosok itu mengikuti kami dari kejauhan. Kok kenapa kita sekarang yang dikejar? Apa salah kami?
Di sini aku tanya ke Via kenapa kita harus dikejar-kejar. Meludah sembarangan, Mas. Aduh, lu gimana sih? Mampuslah kita. Via meludah sembarangan sehingga penunggu tempat itu tidak terima. Apes hari-hari kami. Kami terus berjalan, tapi di sana ada sekitar 3 cabang, padahal kemarin tidak ada satupun cabang. Belum lagi keadaan gelap, tidak ada satu pendaki, suara derap kaki kuda lama-kelamaan mendekat. Karena kami semua panik, maka kami lari memilih jalan ke kiri. Kami terus lari dan berlari. Menuruni tanjakan terjal, lama-lama jalan menjadi datar. Lama-kelamaan menjadi jalan setapak. Kami sangat lega karena lama-lama jalan semakin lebar dan akhirnya jalanan menjadi jalan konblok. Tapi kok kenapa tiba-tiba perasaan jadi merinding? Sialnya di situ aku kebelet pipis. Ku ajak si Via untuk menemaniku pipis. Aku pipis di semak belukar. Setelah pipis, si Via ini cepat menarikku. Karena terlihat pucat panik, aku tanyalah dia. Dia langsung bilang kalau dia melihat genderuwo, sosok itu matanya merah, besar, taringnya besar. Aku benar-benar merinding dan ingat soal makhluk besar yang pernah menghalangi jalan kami waktu itu. Singkat cerita, kami lanjut jalan sambil menahan rasa capek yang teramat sangat. Logistik sudah hampir habis, sampailah kami di sebuah pasar. Pasar itu sangat ramai, terjadi proses transaksi jual beli. Anehnya mereka memakai pakaian kuno. Aku tertarik dengan barang dagangannya. Ada aneka bahan makanan yang lezat untuk dimakan, tapi si Via melarangku untuk beli. Karena sudah dipastikan yang jual bukan manusia. Setelah melewati pasar itu, kami terus lanjut jalan sampai bertemu dengan sebuah mansion atau rumah besar. Mansion itu bergaya ala Eropa kuno seperti di film horor. Kalau dilihat, mansion itu masih bagus, lampunya juga masih menyala karena kami masih takut akan sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala yang terus mengejar. Maka kami putuskan untuk masuk ke mansion itu. Ketika aku mengetuk pintu, pintu sudah dibuka sama orang yang membuka, seorang wanita cantik berwajah bule pakai topi. Topi itu seperti topi Belanda, jadi orang itu sebut saja namanya Noni Belanda. Noni Belanda itu menyuruh kami secepatnya masuk ke mansion itu, mau tak mau harus masuk. Perasaan curiga tidak ada, suasana rumah tidak ada yang aneh. Terlihat barang-barang kuno terpajang rapi yang jelas sangat mewah bagaikan sebuah istana. Orang itu menutup pintu pas pintu ditutup.